Hari ini kita sudah tiba di pasal terakhir kitab Lukas, yaitu di Lukas pasal yang ke-24. Dan ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus, tapi juga menampakkan diri kepada dua orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mari kita baca bersama-sama kisah ini, karena kisah ini cukup menarik untuk kita gali. Jadi ceritanya dua orang ini sedang pulang ke Emmaus dan bercakap-cakap. Mereka mempercakapkan tentang kematian Tuhan Yesus. Mereka sangat sedih, karena buat mereka Yesus ini baik. Yesus ini luar biasa, suka tolong orang, buat mujizat, memberikan pengharapan, dan memberikan ajaran-ajaran yang baik buat mereka. Sehingga dalam kesedihannya mereka bercakap-cakap, dan Yesus sebetulnya bersama dengan mereka, ikut nimbrung, ikut bercakap-cakap dalam perjalanan itu. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kematian Yesus itu adalah peristiwa yang menggemparkan, karena Yesus sangat terkenal pada waktu itu. Tapi dia ditangkap, dia diadili, dijatuhi hukuman salib hingga matinya. Itu adalah peristiwa besar, peristiwa yang menggemparkan. Sehingga dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus ini heran dan bertanya kepada Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi?" Mereka nggak sadar bahwa yang mereka ajak bicara itu adalah Yesus sendiri yang bangkit. Salah lihat itu biasa. Kita pun bukankah seringkali salah lihat orang yang kita anggap itu teman, kita mungkin sudah menganggukkan kepala, tersenyum, tetapi orang itu tidak berespon. Lalu kemudian kita sadar bahwa kita salah orang. Yang seperti ini seringkali terjadi, salah baca, sehingga kita memesan sesuatu yang sebetulnya keliru karena kita salah membaca. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang namanya salah lihat itu biasanya relatif dengan waktu yang singkat kita biasanya menyadarinya. Bagaimana mungkin 1 jam bercakap-cakap tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah orang yang salah? Tentu saja tidak bisa demikian. Karena salah lihat biasanya hanya sekejap. Kalau kita sudah bercakap-cakap lama, mestinya kita sadar siapa yang kita ajak bicara itu. Namun menjadi pengecualian bagi dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Meskipun mereka bercakap-cakap cukup lama dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Konyolnya lagi, mereka membicarakan tentang Yesus. Maka ketika mereka sudah sampai ke tujuan, mereka mengundang Yesus masuk ke rumahnya, memaksa untuk ikut makan sekalian. Maka kita baca apa yang terjadi. Ayat yang ke-29, "Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dan mereka mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka." Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Mereka mungkin merasa terkejut ketika menyadari bahwa selama ini orang yang diajak bercakap-cakap adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada mereka. Hanya saja mungkin mereka diselimuti kesedihan luar biasa. Bahkan mereka tidak bisa mengenali Yesus yang mereka sedang bicarakan pada waktu itu. Namun ketika Yesus mengangkat roti itu, mengucap syukur, mereka jadi ingat, mereka jadi sadar, bukankah orang ini adalah Yesus? Dan ketika mereka mengetahui bahwa itu Yesus, Yesus lenyap dari pandangan mereka. Dan mereka berkata, "Benar dia Yesus, sebab ketika tadi kita berbicara dengan dia, hati kita berkobar-kobar." Maka dalam hal ini kita juga bisa belajar hal yang kedua.
Yesus membuat hati berkobar-kobar. Kalau kita dipenuhi dengan Yesus, hati kita akan berkobar-kobar. Kalau kita dekat dengan Yesus, ada kegairahan yang terus-menerus. Ingat, dua orang Emmaus ini pulang dalam kesedihan luar biasa. Seolah-olah apinya padam, pengharapannya habis. Tapi begitu ketemu Yesus, mereka menjadi berkobar-kobar. Kalau Anda ingin berkobar-kobar, tidak ada pilihan lain kecuali hanya dekat dengan Yesus, mengalami Yesus. Itu yang membuat hati berkobar-kobar. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul-kumpul bersama dengan teman-teman mereka. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu sudah cukup jauh, apalagi berjalan kaki. Tentu melelahkan karena belasan kilometer. Tapi begitu mereka sadar bahwa Yesus bersama dengan mereka dan Yesus telah bangkit, mereka tidak tunggu besok, mereka tidak tunggu kapan hari untuk kembali ke Yerusalem. Alkitab menulis, maka bangunlah mereka. Langsung mereka bangkit, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Emmaus, dari Emmaus langsung ke Yerusalem hanya untuk menceritakan Yesus bangkit. Kabar baik harus diceritakan, kabar baik tidak bisa ditahan-tahan. Kalau kita sudah tahu keselamatan di dalam Yesus adalah kabar baik, kita harus menceritakan kepada semua orang. Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit, itu kabar baik. Ceritakan kepada semua orang, dan kabar baik tidak boleh ditahan-tahan. Mereka langsung menceritakannya. Maka kita pun setiap kali ada kesempatan, bagikan Yesus, ceritakan tentang Yesus. Maka pelajaran di dalam Lukas pasal 24 kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.